Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, perkenalkan, di video kali ini Ana pengen kita bahas atau mudzakarah bareng terkait kitab Risalatul Isti'arah. Seperti apa yang telah kita ketahui bahwa Risalah Isti'arah ini merupakan salah satu daripada karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kitab Risalatul Isti'arah ini karangannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang dimana masyhur Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu masyhur di kalangan pondok pesantren ya, anak-anak pondok itu. Kitab yang sering kita kaji punyanya beliau di pondok pesantren itu ada yang namanya kitab Mukhtasar Jiddan. Ya, syarah daripada Jurumiyah. Salah satu kitab beliau itu juga ada namanya Risalatul Isti'arah, yang dimana Risalatul Isti'arah itu ilmu yang membahas tentang sastra Arab atau ilmu balaghah, fan ilmu balaghah, salah satu fan daripada ilmu balaghah. Karena nanti ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Nah, nanti kita di sini fokusnya hanya kepada ilmu bayan. Ya. Kenapa Ustadz? Kenapa kita nggak mempelajari 3-tiganya daripada fan ilmu balaghah? Karena yang pertama, kenapa kita mengkaji ilmu bayan lebih dulu daripada ilmu ma'ani dan juga ilmu badi'? Karena ilmu bayan ini nanti penggunaan di dalam Al-Qur'annya itu lebih banyak. Nanti di dalam Al-Qur'an ketika teman-teman nanti ingin memperdalam Al-Qur'an, itu di situ nanti teman-teman banyak sekali menemukan majaz daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ilmu bayan ini nanti menjadi ilmunya itu lebih mudah dipahami, gampang daripada ilmu ma'ani ataupun ilmu badi'. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang dimana beliau juga mengarang kitab yang masyhur ya, Mukhtasar Jiddan. Beliau juga ngarang kitab yang lain kayak Syarah Alfiyah, I'rab Ja'a Zaidun. Nah, gitu. Untuk sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Bismillah. Oke, teman-teman. Sebelum Ana masuk ke inti daripada pembelajaran di dalam kitab Risalatul Isti'arah ini sendiri, Ana pengen ngasih tamhidi. Pengen ngasih muqaddimah. Pengen ngasih pendahuluan. Nah, gunanya apa sih? Gunanya supaya teman-teman itu tahu ilmu yang akan teman-teman pelajari ini gambaran umumnya itu seperti apa. Nah, karena kebiasaan kita di sini di Azhar, sebelum untuk memasuki ilmu yang akan kita pelajari, itu kita membahas dulu mabadi atau al-muqaddimatul ilmi. Ya, muqaddimatul ilminya kita pelajarin dulu. Apa sih itu muqaddimatul ilmi? Nanti kita akan tahu ketika. Jadi muqaddimatul ilmi itu adalah ma yatawaqqafu asyuru'u alaihi fil ilmi.
Di muqaddimatul ilmi itu adalah suatu prinsip yang harus suatu prinsip yang harus dibutuhkan oleh seseorang yang ingin menuntut ilmu atau ingin mempelajari ilmu yang akan dia pelajari. Itu namanya ada muqaddimatul ilmi. Ya. Dan muqaddimatul ilmi itu disebut dengan al-mabadi'ul asyrah. Muqaddimatul ilmi itu disebut sebagai mabadi'ul asyrah. Tapi para ulama itu banyak mencukupkan hanya kepada 3 saja. Enggak 10 tapi 3. Kenapa Ustadz? Nanti akan teman-teman tahu pas kita mengkaji ini. Gitu ya. Nah, baik teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Oke. Ad-darsul awal daripada kitab Risalatul Isti'arah. Ini di sini ana pengen jelasin tamhid atau al-muqaddimah. Tamhid atau al-muqaddimah atau pendahuluan. Ya. Kita fokus ke dalam pemilihan warna. Biru, astagfirullah. Oke. Coba fokus teman-teman fokus ke la budda likulli syari'. Ini. Kita baca dulu ya. La budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaruha biwahdatin ma. La budda wajib, kita artikan di sini la budda wajib. Wajib apa? Likulli syari'. Likulli ini artinya bagi. Berarti apa? La budda likulli syari', wajib bagi setiap syari'. Ma makna syari'? Apa artinya syari'? Oke. Kalau teman-teman ngertiin syari' itu adalah jalan, enggak, bukan. Itu syari'. Kita punya fi'il syara'a yashra'u syari'. Syara'a yashra'u syari'. Ai maksudnya apa? Bada'a yabda'u. Ya, atau badi. Mubtadi juga sama. Berarti kalau dia itu syari' atau isim fa'il, itu jadi apa? Syari' nih. Syari' bimakna badi. Syari' berarti maknanya badi atau mubtadi. Ya, apa itu mubtadi? Seseorang yang baru memulai. Berarti wajib bagi setiap syari', wajib bagi setiap seseorang yang baru memulai, gitu ya. Fi kathrotin. Apa artinya kasroh? Nah, kasroh, coba teman-teman lihat. Kasroh itu artinya masail. Masail itu apa? Masail itu merupakan jamak daripada mas'alatun. Tahu jamak ya? Jamak itu adalah sesuatu yang artinya itu lebih daripada 2. Udah gitu aja. Ya. Masail. Ini jamak, berarti ini kumpulan daripada beberapa masalah nih. Yang lebih daripada 2. Karena kan dia itu jamak. Ya kan? Masail itu jamak. Masail itu jamak daripada apa? Daripada kata mas'alatun. Jadi mas'alatun ini mufrad atau dia itu kata tunggal, bentuk kata tunggal. Kata tunggal. Mau dijadiin jamak, mau dijadiin artinya itu lebih daripada 1 permasalahan atau 2 permasalahan, maka dijamakkan. Ya, dalam istilah kaidah nahwu itu jamak. Jamak mudzakkar, jamak taksir. Dijamakkan masalah menjadi masail. Jadi artinya beberapa masalah. Gitu. Masail itu jamak daripada mas'alatun. Yang dimana masalah itu artinya ini, pernyataan yang bisa dipertanyakan. Jadi semua masail, semua pernyataan yang bisa dipertanyakan, itu namanya masail atau masalah. Atau bisa kita sebut dengan al-ilm, ilmu. Gitu ya. Berarti nanti ilmu ini
itu nanti ke sini teman-teman. Set, jauh ya. Berarti apa? Kalau kita kembali lagi, la Buddha, wajib, likulli syari', bagi setiap seseorang yang mau memulai, ya, fi kasrotin, dalam kasroh atau dalam keilmuannya gitu ya, dalam menuntut ilmu gitu ya, dalam seseorang yang baru memulai dalam menuntut ilmu gini ya, min an yatasawwaroha. Apa yatasawwaroha? Harus ditasawurkan dulu, harus digambarkan dulu ya, harus digambarkan dulu. Nah, dengan apa kita akan memperoleh gambaran ilmu yang akan kita pelajari? Biwahdatin ma, dengan menggunakan wahdah. Apa itu wahdah? Nah, teman-teman fokus ke angka 1 di sini. Angka 1 di sini nanti larinya kemana? Nih, agak jauh ya. Nah, wahdah. Kita bahas wahdah. Apa saja sih? Jadi ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu, kita kan harus mengetahui, kita kan harus tahu gambaran umum ilmu yang akan kita pelajari itu seperti apa. Nah, maka di sini kita akan tahu nih, gambaran ilmu itu nanti adanya di mana aja gitu. Tadi kan Anda sempat singgung. Oh, nanti aja. Kita bahas wahdah dulu. Wahdah atau artinya itu pengikat. Artinya pengikat. Nah, wahdah itu artinya pengikat, yang dimana ini dibagi menjadi 3. Ada 3. Ada ta'rif, ada maudu, sama ada faedah. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu definisi. Yaitu apa? Definisi ilmu yang akan kita pelajari itu nanti seperti apa. Kita harus tahu gambarannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, maudu. Apa itu maudu? Pokok pembahasan. Jadi, setelah kita mengetahui definisi ilmu yang akan kita pelajari, kita juga harus tahu pokok pembahasan ilmu yang akan kita pelajari itu nanti pembahasannya mengacu atau mengarah kemana, gitu ya. Misal ilmu nahwu membahas tentang seputar bahasa Arab ya, seputar kalam misalkan. Terus seputar kalimat bahasa Arab. Nanti kalau ilmu mantik misal bahasnya apa, misalnya tartibu umuru maklumatin litawasuli ila amrin majhul misalkan. Faedah. Oh, gitu ya. Nah, kita sudah tahu 2 ini. Kemudian setelah kita mengetahui ta'rif dan juga maudu, definisi dan juga pokok pembahasan ilmu yang akan kita pelajari, yang ketiga, ada yang namanya faedah. Apa itu faedah? Manfaat. Jadi manfaat ilmu yang akan kita pelajari itu apa? Nah, dan ini nanti ada hubungannya. Nanti Ana akan jelasin kenapa 3 ini tuh sangat penting kita ketahui ya. Nah, manfaat ilmu yang akan kita pelajari itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita kembali ke yang awal, yang sini, berarti wahdah itu ada 3 ini. Berarti apa artinya? La Buddha, wajib, likulli syari', bagi setiap orang yang mau memulai, fi kasrotin, dalam keilmuannya, dalam menuntut ilmu, min an yatasawwaroha, harus harus mengetahui dulu gambaran-gambaran umum daripada ilmu yang akan ia pelajari dengan menggunakan wahdah, dengan menggunakan 3 ini, dengan menggunakan ta'rif, definisi, pokok pembahasan, dan juga manfaat. Baik, sebelum Ane masuk ke nomor 1, Ane pengen jelasin sama teman-teman kenapa 3 ini itu masuk ke dalam wahdah. Kenapa enggak 10? Tadi kan Ana bilang bahwa ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu yang akan kita pelajari, kita harus mengetahui dulu 10 prinsip gambaran umum yang dimana itu
10 prinsip gambaran umum untuk ilmu yang akan kita pelajari, atau biasa yang disebut dengan mabadi al-asyrah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen lengkap, itu ada yang namanya mabadi asyrah. Tapi mabadi asyrah ini enggak gini. Tapi banyak para ulama itu yang mencukupkan dengan 3 ini saja. Nah, kenapa Ustadz? Apakah yang 7? Kan 10 dikurangi 3 itu kan 7 ya. Kenapa? Apakah yang 7 ini nggak penting? Jawabannya penting. Penting tapi nggak penting. Maksudnya gimana? Antum ketika tidak memahami 7 ini, itu tidak akan mengurangi kredibilitas, atau tidak akan mengurangi pengetahuan antum terkait ilmu yang akan antum pelajari. Tapi kalau antum tidak mengetahui ketiga ini atau salah satu daripada ketiga ini, walaupun antum tahu 7, itu sebagai syuruknya, sebagai permulaan antum untuk belajar ilmu, itu kurang sempurna. Karena antum tidak mengetahui tiga ini. Maka 3 ini disebut dengan wahdah, pengikat. Gitu ya. Maka sangat penting untuk kita ketahui, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di antara teman-teman ada yang nanya, kenapa sih definisi atau ta'rif ini penting untuk kita ketahui? Kenapa nggak yang lain aja? Kan ada 10 tuh, sisanya ada 7. Kenapa nggak ambil daripada satu yang 7 itu tadi? Kenapa harus ta'rif? Nah, pertanyaan bagus. Nanti kalau ditanya kayak gitu, kenapa ta'rif atau definisi ini masuk kepada wahdah, kepada pengikat, yang dimana ini statusnya wajib kita ketahui gitu. Nah, makanya di sini kita jawab pertanyaan tersebut, kenapa definisi ini tuh sangat penting untuk kita ketahui. Kita jawab karena dengan kita mengetahui definisi itu kita bisa liyasuna bihi anil jahalah. Jadi tujuan kenapa kita harus tahu ta'rif atau definisi ilmu yang akan kita pelajari itu karena liyasuna bihi anil jahalah, untuk menjaga kita bihi, dengan kita mengetahui ta'rif ini ya, anil jahalah, daripada ketidaktahuan. Nah, ini. Jadi kita tahu ta'rif, kita tahu definisi ilmu yang akan kita pelajari, itu menghindari atau menjaga kita daripada ketidaktahuan. Bisa dibayangin? Contoh, antum atau teman-teman belajar ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tapi teman-teman selama bertahun-tahun belajar tentang ilmu kesehatan, teman-teman itu nggak tahu apa sih definisi ilmu kesehatan. Nah, maka teman-teman itu masih nggak tahu tuh definisi ilmu kesehatan. Nah, dan ini masih jahil, masih majhul. Ilmu kesehatan di teman-teman tuh, di otak teman-teman tuh masih majhul gitu ya. Makanya kita tahu, seberapa penting definisi untuk kita ketahui, karena sepenting itu supaya kita tuh tahu nih, permulaan kita dalam mempelajari sebuah ilmu tuh harus diawali dengan kita tahu definisi ilmu yang akan kita pelajari gitu, untuk menjaga kita daripada kebodohan, untuk menjaga kita daripada ketidaktahuan gitu ya. Makanya ini sangat penting. Udah kejawab. Nomor 2, mungkin teman-teman juga ada yang tanya lagi, kenapa maudhu itu juga penting dalam mulainya kita dalam menuntut ilmu.
Nah, kenapa nggak yang lain gitu daripada maudu? Kan ada banyak tuh mabadi asroh, ada isim, ada istimdad, ada hukmu syari' gitu. Kenapa maudu ini kita katakan dan dia tuh masuk ke dalam wahdah? Nah, kita katakan, kita jawab di sini bahwa kenapa sih kita tuh harus mengetahui maudu, pokok pembahasan ilmu yang akan kita pelajari? Nah, kita jawab liyasuna bihi ilmun an ilmin, untuk menjaga kita. Nah, menjaga kita dengan kita mengetahui maudhu atau pokok pembahasan ini apa? Ilmun an ilmin, untuk menjaga kita dari astagfirullahaladzim, maaf teman-teman ya, bukan menjaga, liyatamayyaz, liya oh. Liyatamayyaz. Nah, untuk supaya kita itu bisa yatamayyaz bihi ilmun an ilmin, supaya kita itu bisa membedakan bihi, dengan kita mengetahui pokok pembahasan ilmu yang akan kita pelajari apa? Ilmun an ilmin, ilmu yang akan kita pelajari dari ilmu yang lain. Nah, jadi ilmu yang akan kita pelajari, jadi gini, ilmu itu berbeda dengan ilmu yang lain itu dilihat dari pokok pembahasannya. Ilmu nahwu sama ilmu sorof itu berbeda dari segi pembahasannya. Ilmu kesehatan sama ilmu farmasi itu beda dari pokok pembahasannya, ya. Jadi apa-apa yang dibahas di dalamnya itu menjadi pembeda ilmu yang akan kita pelajari dari ilmu yang lain, gitu. Makanya ini sangat penting untuk kita pelajari, gitu ya. Karena kalau nggak tahu pokok pembahasannya, misal kita nggak tahu pokok pembahasannya, misal nggak tahu pokok pembahasan ilmu nahwu, nggak tahu pokok pembahasan ilmu mantik misalkan. Nah, misalkan di dalam ilmu mantik itu, di dalam ilmu nahwu itu ada definisi mufrad, mufrad. Nah, mufradnya nahwu itu ada juga pembahasan mufrad di mantik. Ini beda ilmu antara mantik dan nahwu, tapi sama-sama ada pembahasan mufrad. Kalau kita nggak tahu maudhu'nya, kalau kita nggak tahu pokok pembahasan ilmu yang akan kita pelajari, maka kita akan mendefinisikan mufradnya nahwu itu sama seperti mufradnya mantik. Padahal jelas-jelas beda ilmu antara nahwu dan mantik, beda. Nahwu fokusnya kalimat. Mantik fokusnya pikiran, akal. Beda. Kalau kita nggak tahu maudhu'nya, nanti kita sama-sama mendefinisikan, misal mufrad di nahwu, ini nahwu, sama mufrad di mantik itu sama. Beda. Gitu ya. Nah, makanya di sini kita jawab dengan liyatamayyaza bihi ilmun an ilmin, gitu. Nah, yang terakhir, faedah. Kenapa kita harus tahu faedah? Kenapa kita harus tahu manfaat ilmu yang akan kita pelajari sebelum memasuki pembahasan inti? Kenapa? Karena bahwasanya di sini kita jawab, untuk apa sih kita tahu manfaat ilmu yang akan kita pelajari? Untuk liyasuna
Bihi, dengan kita mengetahui faedah itu tadi, apa? Anil, daripada astagfirullah. Al-abas. Untuk menjaga kita daripada abas. Apa itu abas? Ini kan menjaga. Al-abas. Abas itu artinya kesia-siaan. Andaikan teman-teman gak tahu manfaat ilmu yang teman-teman pelajari, maka selama teman-teman belajar itu pasti akan sia-sia karena gak tahu manfaatnya. Tapi dengan kita mengetahui faedah atau manfaat ilmu yang akan kita pelajari, maka disitulah kita bisa memperoleh manfaat ilmu yang akan kita pelajari, gitu ya. Makanya 3 ini tuh disebut dengan wahdah atau pengikat yang harus diketahui oleh mubtadi, yang harus diketahui oleh orang yang ingin menuntut ilmu, ya, gitu. Sebelum memasuki pembahasan inti daripada ilmu yang akan teman-teman kaji ini, gitu ya. Nah, kita juga sudah ya, berarti apa? Kita ulang lagi sedikit ya. La budda likul astagfirullahalazim. La budda likulli syari' fi kasratin min an yatasawwaroha biwahdatin ma. Apa artinya? Wajib bagi setiap syari', bagi setiap orang yang mau memulai fi kasratin dalam menuntut ilmu, min an yatasawwaroha, harus ditasawurkan atau digambarkan dulu ilmu yang akan dipelajari dengan menggunakan wahdah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita membahas tentang ini, kita akan mengetahui atau mempelajari apa, kita akan nerusin ke bentar. Oke, sekarang kita bahas ta'rif, bahas wahdah. Astagfirullah. Bahas wahdah. Bahas satu-satu dulu ya. Kita fokus ke sini. Kita bahas ta'rif dulu. Set, geser. Nah, karena aneh sebenarnya udah nyatet. Aneh nyatet dulu satu dares lah. Ini sekitar sini. Habis itu aneh tag video biar enak gitu. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya ini ya yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kita insyaallah nggak apa namanya, penjelasan aneh insyaallah munasib untuk teman-teman, cocok untuk teman-teman ya insyaallah. Dan insyaallah aneh nggak pengen lama-lama sih, intinya kayak apa yang harus jelasin dan apa yang gitu. Tapi nanti agak dakik sedikit gitu ya. Nah, taib. Ilmu bayan. Kita masuk ke ta'rif ilmu bayan. Nah, ilmu bayan itu merupakan nau'un min anwa'il balaghah. Apa artinya? Ilmu bayan itu merupakan salah satu jenis daripada jenis ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu nanti dibagi menjadi 3. Ada 3 nih. Apa aja? Ada bayan, ada ma'ani, ada badia gitu. Nah, kita lagi fokus ke bayan ini ya. Gitu. Kemudian ta'rif ilmu bayan, definisi daripada ilmu bayan. Nah, kita masuk ke definisi. Nah, apa definisi ilmu bayan? Ilmun yubahatsu fihi an ta'diyatil ma'nal wahid biturukin mukhtalifatin ma'a wuduhid dalalati. Ilmu. Kita fakul ibarah ya, dikit aja. Fakul ibarah itu mengurai kata demi kata yang ada di dalam sebuah jumlah.
Misal kayak ilmu ini gitu ya. Nah, ini fakul ibarah. Ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Tadi kan di atas kita udah tahu kan arti ilmu. Kayak kita flashback dulu ke atas. Mana ilmu? Ini kan. Nah, dia kembali kemana? Kembali ke sini. Ini kembali kemana? Ke sini. Ini kembali kemana? Ke sini. Ini kembali kemana? Ke sini. Enggak ya, ini enggak dipakai. Jadi kembali ke sini aja. Masail. Berarti nanti masail ini turunnya ke sini dong. Ke ilmu, ke sini. Nah, ke sini. Jadi ilmu di sini kita artikan masail, beberapa masalah. Tapi kalau teman-teman mau faedah yang lain, Anda bisa kasih ini untuk teman-teman ya, supaya teman-teman paham. Untuk definisi ilmu sendiri. Ya Rob. Nah, gini ya, kita tulis dulu di sini. Karena di sini udah ada satu, kita di sini dua aja. Kita dua. Insya Allah cocok untuk teman-teman. Munasib penjelasan anak ya. 2. Arti daripada ilmu. Ini kita bahas ilmu ya. Ilmu itu maknanya ada banyak, Sayyidi. Ada al-idrok. Apa artinya idrok? Memahami. Ada al-malakah. Apa arti al-malakah? Malakah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya bakat. Ada al-masail. Nah, ada juga idroku mutlakon. Nah, kita dalam mendefinisikan ilmu di sini itu pakai yang mana? Apakah pakai yang idrok, pakai malakah, pakai masail, atau pakai idrok mutlakon? Kita dalam mendefinisikan ilmu di sini itu memakai al-masail. Karena nanti berkaitannya dengan permasalahan. Kecuali kalau misalnya kita nanti belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu kan ilmu yang berkaitan tentang akal, pikiran. Nah, kira-kira di antara 4 ini itu mana yang ini, yang apa namanya, yang cocok untuk pikiran? Idrok, ya kan? Idrok itu tadi apa? Artinya memahami, pemahaman gitu ya. Pemahaman itu adanya di mana? Idrok itu adanya di mana? Idrok itu adanya di zihin, ada di akal, ada di otak gitu ya. Maka di sini kita artikan ilmu itu sebagai al-masail. Yang dimana masail ini tadi juga udah dibahas, kita masail itu merupakan jamak daripada masalah ya, jamak daripada masalah. Dan masalah itu merupakan apa tadi di atas, pernyataan yang bisa dipertanyakan. Atau dia itu sesuatu yang sifatnya qadiyatun kulliyah. Masalah itu sesuatu yang sifatnya qadiyatun kulliyatun. Maksudnya gimana qadiyatun kulliyah? Jadi sesuatu yang sifatnya kuli, permasalahan-permasalahan yang sifatnya menyeluruh, kul. Gitu ya. Contohnya apa? Kayak gini contohnya. Ini kasih contoh saya di. Nah, tadi kan masail itu merupakan jamak ya. Jamak itu kan lebih daripada 2. Oke. Contoh saya di contoh. Ada pembahasan di sini. Ada pembahasan seputar
hakikoh. Kita pengen mengungkapkan makna dermawan yang diperuntukkan untuk Zaidun misalkan. Oh, gampang. Berarti tinggal kita bilang karuma Zaidun atau Zaidun karimun boleh. Ini ya. Ini pembahasan di dalam ilmu bayan. Tapi apakah ini bisa disebut dengan ilmu? Belum, karena dia baru satu. Tambahin aja Sidi. Ada tasbih. Itu tasbih. Contohnya ya nanti misal Zaidun kal siapa? Kal Hatim fil karom. Ada lagi, ini ada 2 tasnia, jamak lagi, misal isti'aroh. Contohnya apa? Ro'aitu hatiman fil madrasah. Misal. Satu lagi, ada yang namanya kinaya. Kinaya contohnya apa? Zaidun kathiru ar-romad. Gitu. Kan ini lebih daripada 3 dan ini sudah bisa disebut dengan jamak. 1, 2, 3, 4. Nah baru ini 4 ini merupakan bisa disebut dengan ilmu. Gitu. Gitu ya, karena lebih dari 4. Karena tadi artinya ilmu kan kita pakainya masail. Masail itu merupakan jamak. Jamak lebih daripada 2. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini insyaallah ya munasib ya teman-teman ya. Berarti ilmu di sini kita artikan beberapa masalah ya, permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya tentang apa? Ta'diyatil ma'nal wahid. Ma makna ta'diyatil ma'nal wahid? Nah, ada nomor 1 kita. Nah, ta'diyatil ma'nal wahid itu adalah mengungkapkan suatu makna. Nah, perlu aneh ini bahwa tambih itu peringatan ya. Tambih al makna yakunu fi al makna yakunu fi dzihni. Jadi makna itu adanya di dalam otak kita. Gimana mau mencontohkan? Maksudnya gimana mau paham makna? Misal antum di depan aneh duduk. Nah, dalam akal antum itu antum pasti mengurutkan jadwal pada hari ini tanpa antum ucapkan. Antum mikir, habis ini mau kemana? Habis pelajaran ini aneh mau pergi sama temen misalkan, mau ngopi misalkan, atau aneh pergi pulang ke rumah misalkan, atau aneh habis ini mau ngapain. Nah itu kan yang tahu cuman antum doang, karena itu kan antum mikir gitu kan, adanya di otak. Apakah aneh tahu? Enggak kan? Nah itu disebut dengan makna di situ. Gitu. Itu fikir, pemikiran gitu. Makna juga di situ. Jadi sebelum nanti aneh ada pembahasannya enggak ya? Oh iya ada. Nanti teman-teman akan tahu lah makna. Maksudnya ada apa? Antara makna dan ucapan itu lebih dulu mana? Antara makna dan lafaz ya, itu lebih dulu mana? Lebih dulu makna atau lebih dulu lafaz gitu ya. Tahu lafaz ya? Lafaz tuh
ungkapan gitu. Makna itu makna gitu ya. Nah, berarti apa? Ilmu permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya anta diatil maknal wahid ya. Mengungkapkan suatu makna, tentang mengungkapkan suatu makna biturukin mukhtalifatin, dengan cara yang berbeda-beda. Turuk dengan cara yang berbeda-beda. Apa arti dengan cara yang berbeda-beda ini kan? Biturukin mukhtalifatin, dengan cara yang berbeda-beda. Nanti teman-teman akan tahu lah. Cara yang berbeda-beda itu nanti seperti apa. Gitu. Ma'awuduhid dalalah, serta jelasnya pemahaman daripada makna tersebut, daripada lafaz dan juga makna tersebut, ada keserasihan gitu ya. Taib, udah ya, bisa dipahami ya untuk definisi ini. Ilmun yubahasu fihi anta diatil maknal wahid biturukin mukhtalifatin ma'awuduhid dalalah. Sekarang kita fokus ke sini. Ma makna wahid, ama makna al wahid. Apa artinya makna wahid? Nah, makna wahid di sini kan artinya suatu makna ya. Suatu makna. Nah, makna al-makna itu yakunu fi dzihni, seperti apa yang aneh sudah tambihan di sini. Makna itu artinya makna ya, dan dia itu adanya di dalam otak kita. Makna. Sebelum teman-teman ngomong, sebelum teman-teman pengen apa, itu kan pasti teman-teman mikir dulu. Nah, pikiran teman-teman itu disebut dengan makna. Juga teman-teman seperti pengen mengungkapkan sesuatu, sebelum teman-teman mengungkapkan, melafalkan, itu pasti teman-teman mikir dulu, menyusun rangkaian makna gitu kan. Nah, gitu. Makna. Nah, terus di sini ada pertanyaan, ada apa namanya? Iya, ada pertanyaan. Antara lafaz dan makna, mana yang lebih didahulukan? Lafaz. Ini aneh kayak gini nih ngomong kayak gini, ngomong kayak gini nih, aku itu namanya lafaz. Soalnya udah diungkapkan dari pikiran aneh, udah dinutak, udah diungkapkan, itu namanya lafaz. Adapun makna, adanya di otak. Makna, jadi nggak bisa diungkapkan. Ketika makna sudah diungkapkan, itu namanya lafaz. Nah, antara makna dan juga antara lafaz dan juga makna, mana yang lebih dahulu kan? Jawabannya adalah makna. Contoh, karuma Zaidun. Zaid itu mulia. Zaid dimuliakan. Ini kan lafaz, soalnya udah dinutak sama aneh tadi, barusan banget. Karuma Zaidun. Nah, apa artinya? Zaid dimuliakan. Nah, al makna yakunu fi dzihnika, maknanya karuma Zaidun itu ada di dalam otak kalian semua, otak kita semua. Gitu, ya kan? Iya enggak? Iya. Maknanya Zaidun, karuma Zaidun itu ada di kita semua. Misal teman-teman mau apa misalkan? Mau ngungkapin rasa terima kasih sama bestinya teman-teman. Nah, pastikan sebelum teman-teman mengungkapkan terima kasih ya, kamu adalah teman terbaik saya, itu kan pasti teman-teman mikir dulu kan di dalam otak, mau menyusun rangkaian apa? Rangkaian terima kasih ya, gitu ya, kayak gini ya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih ya, kamulah teman terbaik saya, misal gitu ya. Itu kan teman-teman ada di dalam otak dulu. Nah, itu disebut dengan makna sebelum teman-teman mengungkapkan. Nah, ketika teman-teman mengungkapkan, itu maknanya sudah dilafadzkan dan ini menjadi lafaz gitu. Nah, ilmu bayan itu fokusnya kemana? Nah, di sini. Terus ini kan misal ini makna ya, misal ini makna. Terus kita tuh pengen mengungkapkan makna yang ada di dalam otak kita,
tapi dengan another level. Makanya di sini ada pertanyaan. Bi ayyi syai'in tu'abbiru an hadzal makna. Nah, kita itu pengen mengibaratkan atau pengen mengungkapkan makna tapi dengan another level tuh kayak gimana gitu. Dengan cara apa? Bi ayyi syai'in, dengan cara apa kita mengibaratkan makna gitu. Atau gini gampangannya, Ane pengen astagfirullahaladzim, Ane pengen ngungkapin Zaid itu dermawan tapi pengen yang another level. Nah, maksudnya gimana another level gitu, ada level-levelnya. Nah, teman-teman nanti akan tahu sebentar lagi. Ada 4 level. Hakikoh. Holas, semua orang tahu. Zaidun karimun artinya apa? Zaid adalah orang yang dermawan. Nah, perhatikan clue-nya. Zaid adalah orang yang dermawan. Karuma Zaidun juga sama. Zaid Rozadi. Zaid dermawan. Zaid didermawankan. Alas, hakikoh. Nggak ada teka-teki. Semua orang paham. Kalau misalkan idza utliqa Zaidun karimun, ketika diomongin atau ketika dibilang Zaidun karimun atau karuma Zaidun, alas, semua orang tahu. Bahkan bocil SD yang orang Arab itu juga tahu kalau misalkan artinya Zaidun karimun atau karuma Zaidun itu ya Zaid dermawan gitu kan. Alas, semua orang tahu. Nggak ada teka-teki di dalamnya. Level pertama sudah selesai. Level kedua yang namanya tasbih. Nah, nanti teman-teman akan belajar tasbih juga. Apa sih itu tasbih? Ane contohkan dulu. Contohnya seperti apa tasbih? Zaidun kal hatim fil karom. Zaid seperti Hatim. Siapa Hatim ini? Hatim itu adalah seorang penyair Arab. Yang terkenal akan kedermawanannya. Zaidun kal hatim fil karam. Zaid. Hatim ini tahu, Hatim itu nama orang. Hatim at-Ta'i. Atau kita hapus Hatimnya. Mungkin teman-teman gak masyhur sama Hatim ya. Oke, kita hapus saja Hatimnya. Seperti apa misal? Siapa orang paling dermawan di sini? Zaidun. Misal Kal Aisar, tahu Aisar? Aisar TikTok itu loh. Aisar yang siapa? Aisar Khalid ya. Aisar kan dermawan ya orangnya. Masyhur itu di kalangan kita. Ya, sering bantu orang, sering ini, sering itu, ya kan? Maka diserupakannya Aisar dengan Zaid dalam kedermawanannya. Ini namanya tasbih. Jadi menyerupakan Zaidun. Zaid ini memang dia dermawan orangnya. Terus dia itu pengen disamakan dengan sesuatu yang sama-sama memiliki sifat kedermawanannya juga, yaitu si Aisar. Maka Zaidun ini diserupakan seperti Aisar dalam apa? Dalam kedermawanannya. Maka ini disebut dengan tasbih. Ini juga sama, gak ada teka-teki. Soalnya udah masyhur semuanya. Zaid udah masyhur, udah terkenal karena kedermawanannya. Aisar apalagi punya banyak followers, otomatis dia terkenal karena kedermawanannya. Apalagi kita lagi bahas kedermawanannya nih, makin gampang pula gitu kan. Tamam Sayyidi. Kemudian kita lanjut ke level yang ketiga.
Oh, udah level ketiga nih. Apakah ada teka-teki di dalamnya? Kita lihat. Namanya isti'arah. Ra'aitu hatiman fil madrasah. Ra'aitu, saya melihat. Saya melihat Aisar fil madrasah. Tapi jangan Aisar sih, karena sebentar. Kira-kira selain Aisar yang memiliki kedermawanan yang tinggi itu siapa? Yang dimana dia itu cukup cuma bisa kita kenang saja. Kita ganti, jangan Aisar. Siapa? Misal di sini kita Soekarno ya. Nah, Soekarno. Bung Karno kan termasuk orang yang dermawan, bukan? Nah, makanya di sini kita katakan Ra'aitu Soekarno fil madrasah. Saya melihat Soekarno di dalam sekolah, di sekolah. Saya melihat Soekarno di sekolah. Siapa yang dimaksud dengan Soekarno? Apakah Bung Karno ada di sekolah itu? Kan Bung Karno udah nggak ada. Nah, yang dimaksud dengan Soekarno karena dia memiliki karena si Zaidun ini punya sifat yang sama seperti Bung Karno, yaitu kedermawanannya, maka dipinjemlah lafadz Soekarno untuk makna Zaidun dalam ini. Jadi isti'arah itu minjem lafadz untuk makna. Minjem lafadz Soekarno, ini kan lafadz nih, soalnya dinotak, diungkapkan, ya kan? Minjem lafadz Soekarno untuk makna Zaidun. Jadi Zaidnya ini yang diserupakan, yang dimaksud itu nggak diucapin. Mana di sini nggak ada lafadz Zaid kan, di sini nggak ada kan, adanya Soekarno. Jadi lafadznya Soekarno maknanya Zaid gitu. Dan harus ada keterikatan antara Zaidun dan Soekarno, yaitu sama-sama memiliki sifat kedermawanannya. Namanya isti'arah. Ra'aitu Soekarno fil madrasah. Saya melihat Bung Karno dalam sekolah, di sekolah. Yang dimaksud Bung Karno di sini adalah Zaidun. Ya. Isti'arah, ada teka-teki. Soalnya nggak ada Zaidnya. Ini ada Zaidnya kan? Ini ada Zaidnya kan? Ini nggak ada. Mana Zaid? Zaidnya ada di sini nih. Maknanya Soekarno itu Zaid. Karena sama-sama memiliki dermawan. Gitu ya. Kemudian another level yang paling susah adalah kinayah. Contohnya apa? Zaidun kathirur ramad. Zaid itu banyak debunya. Teman-teman,
Ketika ane bilang kasirur romad banyak debunya, yang terlintas di pikiran teman-teman itu si Zaidun itu kenapa? Zaidun banyak debunya. Oh, berarti Zaidun itu suka merokok. Bisa jadi, bisa jadi. Oh, Zaidun itu banyak debunya. Berarti Zaidun itu mana? Berarti Zaidun itu rumahnya kebakaran. Bisa jadi ada, bisa jadi aja, bisa jadi aja. Oh, Zaidun itu banyak debunya karena Zaid itu kerja di pabrik. Bisa jadi aja, bisa jadi aja. Tapi mana yang benar antara tiga makna itu? Tapi bisa jadi kayak gini. Zaidun kasir romad. Zaid banyak debunya. Bisa jadi aja Zaid itu banyak debunya. Dia berarti suka masak. Karena Zaid itu banyak debunya, otomatis Zaid suka masak. Karena Zaid suka masak, berarti Zaid itu banyak tamu. So, orang yang banyak debu di rumahnya, debu tuh bukan kayak kita kita mengartikan debu tuh kayak debu yang banyak debu-debu itu. Bisa jadi kayak debunya itu kayak berasal dari asap atau kayak masakan-masakan gitu kan. Nah, gitu. Dan suka masak, otomatis Zaid banyak tamunya gitu kan. Dan karena Zaidun itu banyak tamunya, otomatis Zaidun itu orang yang satu, dua, tiga, empat. Harus empat dulu mentafsirkan. Untuk nanti ini tuh nanti kembali kemana sih? Kan kita nanti pengen ngomongin ini nih. Ini tuh nanti empat ini tuh nanti kembalinya ke sini. Karuma Zaidun Karimun. Tapi another level. Satu ini sama kayak gini. Dua sama aja. Tiga udah another level. Empat, wah ini yang susah. Butuh banyak tafsiran untuk kembali ke atas. Dan kinayah itu enggak mencukupkan untuk empat itu tadi. Enggak mutlak. Jadi kayak bisa jadi lebih panjang lagi tafsirannya. Itu kiasnya kayak gitu. Dan Al-Quran itu banyak banget yang kayak gitu nanti. Banyak kinayahnya, banyak majaznya. Nah, ini nanti kembali kepada apa sih? Ini nanti kembali ke another level. Ini nanti kembali ke turuk al-mukhtalifah, cara yang beda-beda. Gitu ya. Cara yang beda-beda itu nanti kembalinya ke ini 4 ini kan 1, 2, 3, 4 ini nanti kembalinya ke sini. Astagfirullahaladzim. Kembalinya ke sini ya Rob, kembalinya ke sini. Jadi turuk yang berbeda-beda itu nanti ada 4. Apa saja? Ini dia. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Paham? Nah, gitu saya di. Tadi aneh juga di awal juga pengen menyinggung tentang qissatul lafzi ma'al makna.
kisahnya lafadz dan juga makna, karena nanti berkaitan dengan pembahasan kita gitu. Mana tadi? Nah ini, antara lafadz dan makna mana yang didahulukan? Ada pertanyaan gini kan? Nanti kita bahas di sini kan. Qissatul lafzi ma'al makna, kisahnya lafadz dan juga makna. Mana yang lebih didahulukan antara lafadz dan juga makna? Ini lafadz, ini makna. Mana yang lebih dahulu? Apakah lafadz dulu? Apakah makna dulu? Kita bahas di sini. Udah 1 jam. Sampai sini sih niatnya nih. Nanti karena ini nanti udah bahas udah daras kedua nanti insyaallah gitu ya. Taib. Qissatul lafzi ma'al makna, kisahnya lafadz dan juga makna. Di sini itu ada 3 urutan. Yang pertama ada al-wad'u, yang kedua ada al-isti'mal, ketiga ada ad-dalalah. Apa itu al-wad'u? Ta'yinul lafzi bi'izail makna. Nah, ini al-wad'u. Al-wad'u itu adalah ta'yinul lafzi bi'izail makna, menetapkan lafadz untuk sebuah makna. Ini wad'u, al-wad'u. Dan nanti ya. Ini ada tugasnya itu adalah si wadi. Wadi itu peletak bahasa. Siapa peletak bahasa di dunia ini? Khilaf. Ada 4 aujuh. Ada 4 wajah. Ada 4 pendapat yang kalau nggak salah 4 yang mengatakan bahwa wadi ini khilaful ulama lah. Ada yang mengatakan wadi di sini adalah Allah. Dalilnya apa? Bahwasanya Allah itu merupakan peletak bahasa. Dalilnya adalah ayat Quran kalau nggak salah. Ayat Quran di Quran surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kul, ada unsur kulnya. Gitu ya. Nah, makanya ya itu wadi. Tadi wadu apa? Tadi al-wadu itu apa? Ta'yinul lafzi bi izail makna, meletakkan lafadz untuk sebuah makna. Dan ini tugasnya si wadi. Gitu ya. Nah, misal kayak gini contoh. Ane kasih contoh al-wadi. Contoh. Anak nggak sengaja tat. Misal niat pengen gebok, anak pengen ngegolin. Anak nggak expect tat. Nah teman-teman ada soalnya agak rame. Jadi ada al-wadi, ada al-maudu, ada al-maudu lahu. Bro, ini nanti aja deh. Ayo, aman tat, di sini aja tat. Nah, jadi di sini kayak gini. Jadi kan urutannya ada al-wadi, ada al-maudu, ada al-maudu lahu. Ini siapa? Wadi itu siapa? Maudu itu siapa? Maudu lahu itu siapa? Wadi itu peletak bahasanya. Karena tadi peletak bahasanya khilaf, kita nggak bahas peletak bahasanya itu siapa. Nah, peletak bahasanya itu meletakkan bahasa. Misal peletak bahasanya itu meletakkan kata asadun. Nah, atau al-maudu ini disebut sebagai al-lafadz. Nah, al-wadi atau si peletak bahasa ini itu meletakkan lafadz yaitu asad, menciptakan lafadz berupa asad. Nah, ketika si peletak bahasa ini meletakkan lafadz, otomatis si lafadz ini punya maknanya dong. Maka di sini berarti maudhu' lahu itu sama dengan al-makna. Tuh. Maknanya asad apa? Masa si wadi', si peletak bahasa ini
si peletak bahasa ini peletak bahasa menciptakan lafadz berupa asad tapi nggak punya makna. Pasti ada maknanya dong. Maknanya asad apa? Misal si Wade ini meletakkan menciptakan asad, maknanya adalah apa misal? Makna asad apa? Yang tabadur di kita. Hayawanun muftarisun. Holas. Dan ini adanya di dalam akal kita, nggak di otak. Jadi si Wade, si peletak bahasa ini menciptakan kata asad ya, dan dia itu menciptakan maknanya juga. Dan ini disebut sebagai apa tadi? Ta'yinul lafdi bi izail makna. Menetapkan lafadz untuk sebuah makna. Dan ini tugasnya si Wade. Gitu ya. Ini nomor 1. Clear ya nomor 1. Wade, nggak ada yang dipertanyakan ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan. Nanti di kolom komentar saja. Kalau ada yang mau nanya. Terus yang kedua, nah ini Wade sudah. Sekarang kita istiqmal. Istiqmal. Apa makna istiqmal? Nah, istiqmal itu adalah itlaqul lafzi wa iradatul makna. Itlaqul lafzi wa iradatul makna, menyebut lafaz dan mengkehendaki maknanya. Menyebut, menutak, mengitlaq. Nah, menyebut lafaz dan mengkehendaki maknanya. Dan ini tugasnya mutakalim. Siapa mutakalim? Orang yang bicara. Ini aneh bicara nih lagi sekarang. Ente juga bicara. Kita semua bisa jadi sebagai orang mutakalim. Bisa jadi mutakalim. Misal, mutakalimnya siapa di sini? Misal, mutakalimnya Ane, misalkan. Ane ya, Aufa bilang, ro'a itu asadan. So, aku melihat singa. Seakan-akan al-mutakalim Ane, Aufa itu utliko lafat asad wa arodahu maknahu. Seakan-akan Ane itu mengitlakkan atau menyebutkan lafat asadun dan Ane itu mengkehendaki maknanya. Jadi Ane misal ngomong asadun atau ro'a itu asadan. Itu seakan-akan Ane juga bilang bahwa Ane itu mengitlak atau menyebut lafat asad dan mengkehendaki maknanya. Apa makna daripada asad? Ya udah, ini aja, pakai ini aja, hayun muftaris gitu ya. Ini istiqmal. Yang ketiga, dalalah. Dalalah itu artinya fahmul makna minal lafdi, paham maknanya daripada lafadznya gitu ya. Paham makna daripada lafadz. Dan ini tugasnya si sami, si pendengar. Sami itu pendengar. Misal. Mutakalim kola. Siapa mutakalim di sini? Aneh deh. Ofa. Aneh bilang, ro'a itu asadan. Aku melihat singa. Teman-teman, salah satu daripada teman-teman sebagai sami pertama ya, itu berpendapat fahima makna asad hayawan muftaris. Nah, teman-teman, salah satu daripada teman-teman yaitu si sami yang pertama misalkan itu berpemahaman bahwa makna asad ini yang diucapkan anak itu hayawan muftaris. Sama kayak di sini misalkan, sama kayak mana? Sama kayak di sini, sama hayawan muftaris. Tapi ada si pendengar yang kedua. Misal pendengar yang kedua siapa? Salah satu daripada teman-teman juga deh. Itu fahima makna asad rojulun suja. Itu berpemahaman bahwa Aneh bilang ro'a itu asad, dan yang dimaksud asad di sini itu adalah rojulun suja. Apa rojulun suja artinya? Laki-laki berani. Kira-kira mana yang benar antara ini dan ini untuk makna asad
yang kembali ke sini. Mana yang benar kira-kira teman-teman? Apakah si Sami yang pertama yang berpendapat bahwa makna asad di situ adalah hewan muftaris, atau si Sami yang kedua yang berpendapat bahwa asad di sini adalah rojulun suja? Jawabannya dua-duanya benar teman-teman. Karena kenapa? Kita bahas satu-satu dulu. Kenapa si Sami yang pertama? Astagfirullah. Kenapa yang pendengar yang pertama itu dibenarkan? Karena ini ya. Li'anna maknal mutabadar min asad min lafat asad itu hayan muftaris. Karena makna yang mutabadar, makna yang tabadur, apa arti tabadur? Mutabadar itu yang terkenal, yang masyhur, yang pertama kali kita tahu selama kita hidup. Itu ketika kita membicarakan singa, itu pasti yang terbenak dalam otak kita itu adalah hewan buas kan? Iya, sama. Hayan muftaris itu adalah hewan buas. Nah, makanya di sini dibenarkan. Kelas Sami yang kedua kenapa benar? Karena ya tabirul korinah al-haliyah, mengandung korinah haliyah. Korinah haliyah itu apa? Gampangannya korinah haliyah itu adalah korinah itu apa ya? Keterkaitan keadaan. Jadi bisa jadi aja si Sami yang kedua ini itu mendengarkannya itu atau apa? Mendengarkan lafat asad, mendengarkan aneh ngomong kayak gini, itu nggak di apa misalkan, nggak di apa namanya, nggak di misalnya dengerinnya di keadaan, misalnya keadaan aneh ngomong kayak gini lagi di mana, keadaan aneh ngomong kayak gini misal lagi di kelas di madrasah ya, misal yang dimana kalau misalkan atau si Sami yang kedua ini tuh ya udah dia udah pernah belajar balagoh, misalkan udah pernah belajar bayan, sehingga ya udah dia udah ngeh gitu bahwa kalau misalkan aneh bilang ro'a itu asadan dan keadaan aneh pas itu di kelas, dan di kelas itu memang ada salah satu murid yang apa namanya, yang memiliki keberanian yang tinggi, maka diserupakannya asad dengan dia. Walaupun aneh nggak ada korina. Sebenarnya di sini ada terdapat korina, tapi korinanya itu berupa korina haliyah. Biasanya korina kan di ini kan ya, di apa namanya, dinutek kan ya, di apa ditulis di sini. Loh, di sini ditulis ya. Korina, ini korina. Tapi ini nggak ada. Nah, korinya kalau kayak gini tuh korina haliyah. Tergantung keadaan aneh. Aneh kan sebagai mutakalim kan punya keadaan ngomong ro'a itu asadan. Di mana nih ngomongnya nih? Mungkin bisa jadi aja si Sami atau si pendengar yang pertama ini apa namanya, tahu aneh bilang kayak gini tuh di mana, misal di chat, misalkan di WA. Jadi nggak tahu keadaan aneh ada di mana gitu. Atau dari temennya gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan si Sami yang kedua ini misal lagi sama aneh, anehnya ada di mana? Ada di madrasah. Ro'a itu asadan, yang dimaksud asadan di sini adalah rojulun suja gitu. Dan kebetulan si Sami yang kedua ini juga udah pernah belajar balago, jadinya paham gitu. Maka ini dibenarkan. Dan korina haliyah itu susah untuk kita apa namanya, agak susah buat kita tahu gitu. Emang agak susah. Ustadz Haikal juga bilang kayak gitu. Kayak gitu ya Saidi. Tamam. Kemudian ini masih lama nggak sih? Bentar lagi sih, 1, 2, 3, 4 ini lagi.
Aman deh ya, aman ya teman-teman ya. Insya Allah munasib kok, cocok sama teman-teman penjelasannya. Nah, tadi berarti yang ketiga. Kenapa kita loncat ketiga? Karena di sini sebenarnya di ta'rif itu sudah mengandung maudhu. Di sini itu sudah mengandung maudhu. Maudhunya apa? Pokok pembahasannya. Ya udah, ta'diyatil ma'nal wahid biturukin mukhtalifatin maudhuhid dalalah, itu maudhunya. Pokok pembahasannya. Gitu ya. Makanya gitu. Sekarang kita langsung ke samro ilmu bayan. Samro ilmu bayan atau manfaat ilmu bayan. Manfaatnya apa? Fahmu asroril Qur'anil Karim. Paham asror. Apa asror? Sir. Rahasia Al-Qur'anul Karim. Gitu. Itu ngajar, Gus? Enggak. Subhanallah tadi. Karena minta bimbingan tuh sudah. Ada. Kalau Allah Ta'ala, contoh saya di contoh. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana. Qara'ta. Aneh nggak bisa bahasa Arab. Coba teman-teman tolong artiin dong. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Udah, fasta'idz billah aja. Artinya apa? Jika kita mengartikan ayat ini secara letterlak, secara tekstualis, apa artinya? Faiza, apabila qara'ta, telah membaca, betul kan? Fi'il madhi kan? Quran. Berarti apa? Arti ini dari sini sampai sini. Sampai sini deh. Tab antum beli berapa, Gus? Hah? Beli berapa antum? Tab. Iya. Tab Ada 2, 3, 5. 7. Oh, 7. IP. Huawei. Oh. Di Indo. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, maka berta'awudlah. Lihat, kita fokus ke sini. Telah membaca. Nyadar nggak? Ketika kita ingin baca Quran selama ini, kita baca ta'awudnya tuh sebelum atau sesudah? Sebelum kan? Tapi kenapa Allah itu di sini pakai ini fi'il madhi? Yang dimana fi'il madhi itu ya dulu ala apa? Fi'il madhi ya dulu ala hadasin fi zamanil madhi. Ya kan? Qara'ta fi'il madhi. Pertanyaannya, baca ta'awud mungkin nggak setelah baca Quran? Mungkin kan? Mungkin aja ya, mungkin ya. Oh Ustadz, itu kan ada idza. Oh, ada idza. Oke. Kita bahas idza. Idza di sini itu kan dia ismu syartin, isim syarat kan, yang dia itu ghairu jazim. Atau idza di sini di lafadz fa idza qara'tal Qur'ana itu dia dzaraf, yang dimana dzarafnya itu yustaqbal minaz zaman. Dzaraf yang yustaqbalu minaz zaman itu dzaraf yang digunakan untuk makna yang mustaqbal, makna yang akan datang.
Jadi jawabannya idza, Ustaz. Oh, enggak. Tapi idza di sini walaupun dia itu dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman, dia tidak mengeluarkan makna daripada fi'il madhi. Jadi fi'il madhinya tetap nih artinya. Jadi tanakut. Di sininya yustaqbalu minaz zaman, di sininya ya dulu ala hadasin fi zamanil madhi. Gimana dong? Berarti jalan keluarnya bukan pakai idza dong. Berarti apa? Jawabannya adalah al-majaz al-mursal. Ada majaz di sini, Sayyidi. Ada majaz. Nah. Tadi kan kita clue-nya apa sih belajar bayan itu? Clue-nya adalah minjem lafadz untuk makna. So? Minjem lafadz untuk makna. Tamam, Sayyidi. Dan setiap lafadz itu pasti punya makna far'inya. Kebanyakan gitu. Aneh nggak bilang secara mutlak ya. Setiap lafadz itu kebanyakan pasti punya makna far'inya. Termasuk qara'ta. Qara'ta itu dia kan lafadz ya. Lafadz ya. Dia punya makna kan. Maknanya itu kan ada dua. Ada makna asli, ada makna far'i kan. Makna aslinya qara'ta itu kholas. Hadasul qira'ah fi zamanil madi. Ya kan? Pekerjaan membaca dalam waktu yang lampau. Ya kan? Ada makna far'inya. Makna far'i atau makna apa namanya? Makna far'i, makna cabangnya itu apa? Hadasul qira'ah fi zamanil mustaqbal. Ya. Perbuatan membaca fi zamanil mustaqbal dalam waktu yang akan datang, dan ini disebut dengan makna majazi. Kalau yang makna asli itu disebut dengan makna hakiki. Tadi majaz mursal itu nanti akan jadi gini. Jadi kalau minjem lafadz ya untuk makna itu namanya isti'arah, dan harus ada kemiripan. Kayak tadi kita mencontohkan mana? Isti'arah. Nah, Zaidun seperti Soekarno ro'a itu Soekarno fil madrasah. Antara Zaid dan Soekarno itu kan memiliki kemiripan kan, berupa lafadz berupa makna kedermawanan. Jadi aneh meminjam lafadz Soekarno untuk makna Zaid karena sama-sama memiliki kedermawanan gitu ya. Nah, maka di sini apa? Kalau minjem lafadz untuk makna namanya isti'arah. Tadi namanya isti'arah bukan? Isti'arah kan? Dan harus ada kemiripan. Nah, maka kalau makna asli dan makna far'i itu nggak ada kemiripan disebut dengan majaz mursal, Sayyidi. Misal. Kalau belum paham. Isti'arah. Soekarno. Orang dermawan. Zaid. Orang dermawan. Sama kan? Tadi Soekarno sama Zaid ada kemiripan kan? Berupa lafadz. Sekarang kalau dia itu makna asli dan far'inya hadasul qira'ah, nih sama nih. Sampai mana? Sampai sini sama. Tapi ini madi mustaqbal. Apakah dia enggak sama? Madi itu lampau. Mustaqbal itu
yang akan datang. Ada kemiripan nggak yang lampau sama yang akan datang? Nggak ada kemiripan. Maka kalau makna asli dan far'i itu kalau itu nggak ada kemiripan, maka disebut dengan majaz mursal. Jasan apa tuh? Putih. iPhone, iya. Ini tuh. Wah, bukan. Apa ya? Jadi Oh, ini ada. lafadz qara'ta itu dia pakai lafadznya madi, maknanya mudhari. Nih. Qara'ta. Dia kan madi kan? Aslinya, lihat makna aslinya. Makna aslinya kan madi kan? Nah, fi zamanil madi. Kita gunakan lafadz qara'ta ini untuk makna far'i yang dimana makna far'inya itu adalah fi zamanil mustaqbal dan ini disebut dengan majaz mursal. Gitu ya. Dan ada i'rabnya, ada ijra'nya. Ada ijra'nya Sayyidi. Jadi sekiranya kita belajar ilmu bayan tuh bisa mengijra', bisa mengi'rab i'rab kalimat tertentu min jihati ilmil bayan. Gimana sih? Nah, jadi i'rab qara'ta fi qaulika atau fil ayah fa idza qara'tal qur'ana ila akhirih itu apa? Jadi seakan-akan qara'ta itu utliko lafdu qara'ta wa urida minhu takro. Jadi mengitlakan lafadz qara'ta tapi mengkehendaki maknanya itu takro, yaitu bimakna mustakbal. Min itlaqil fi'lil madi wa iradatul fi'lil mudhari. Dari pengitlakannya fi'il madi yang dimana fi'il madi itu makna asli daripada lafadz qara'ta dan mengkehendaki makna fi'il mudhari yang dimana makna fi'il mudhari itu makna far'inya daripada lafadz qara'ta gitu, ala sabilil majazil mursal gitu ya. Nah, kayak gini Sayyidi. Tamam. Ada pertanyaan gini misal, kenapa sih kita tuh kenapa sih kita tuh bahas Belum minjem gua temen enggak? Kalau ada ada tapi aneh lupa naruhnya. ya, Masih belum ini sih, lu ngeliat cara bisa doang. masih polosan. Satunya di mana ya? Ini ziarah ya? Iya. Ini buku murajaannya masih Oh belum mulai ya ziarah ya? aneh sih ada di juz 2 ini. Dari tanggal berapa sih? Tergantung antum mau mulainya tanggal berapa. Oh tapi di sini belum ditulis. Iya. Oh belum. Kalau yang murojaah antum udah ini belum? Murajaannya mana ya sih di aneh? Kan itu orangnya pelupa. Kayak apa? Enggak apa ya. Nanti kalau aneh ada aneh nomor dulu. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan gini, kita lanjut. 5. Kenapa kita tuh bahas majaz mursal segala sih? Kan judul kitabnya Risalatul Isti'arah. Kenapa bahas majaz mursal? Kenapa gak bahas isti'arah? Karena kata guru aneh, bidid diha, nah ini bidid diha tu'raful asya. Dengan kita mengetahui lawannya, kebalikannya, itu kita bisa tu'raful asya. Apa itu panjang? Enggak pendek. Apa itu pendek? Pendek, enggak panjang. Bisa enggak kayak gitu?
Gitu ya. Karena udah 1 jam 30 menit. Sebenarnya ini masih sebentar sih. Lanjut sih, Dik. Karena dengar. Tamam saya di. Ah, dikit lagi teman-teman ya, dikit lagi ya. Bismillah yuk, Bismillah. Her, insyaallah her ya. Her. Tasbih. Kita bahas tasbih. Tasbih itu tadi kan di contoh yang pertama kan, ini kan. Tasbih kan. Nah, kita bahas di sini tasbih. Sedikit kita spill tasbih itu kayak gimana sih? Tasbih. Definisi tasbih itu musyarakatu amrin li amrin fi makna bil kafi wa nahwiha. Musyarakatu, perserikatan. Apa itu Tat? Perserikatan Tat? Intinya perserikatan tuh musyarik ya. Apa ya? Perserikatan sesuatu untuk sesuatu yang lain fi makna dalam suatu makna bil kafi dengan menggunakan huruf kaf wa nahwiha atau selain daripada huruf kaf. Di depan ada garam nggak? Sini. Ada sih di. Ada. Berapa sih? Garam tuh 10 atau 15 ini. Gitu. Itu ada kunci. Kunci. Ahlan Saidi. Mana kunci aneh ini ya? Sekalian ini. Antum mau ke bawah sih? Anda pengen ini juga mikron. Sekalian. Nah, musyarakatu amrin li amrin fi makna bil kafi wa nahwiha. Perserikatan suatu perkara kepada suatu perkara lagi, kepada sesuatu perkara yang lain maksudnya, fi makna dalam suatu makna bil kafi dengan menggunakan huruf kaf wa nahwiha. Perserikatan itu penyamaan ya, kemiripan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mirip gini. Pemiripan sesuatu kepada sesuatu yang lain dalam suatu makna dengan menggunakan huruf kaf wa nahwiha. Seperti yang kita ketahui ya, dalam kitab Awamil Jurjani itu salah satu faedah huruf kaf itu kan litasbih ya, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu ya. Contoh Sayyidi, Zaidun kal hatim fil karom. Zaid itu seperti hatim dalam kedermawanannya. Harus ada kemiripan antara Zaid dan hatim dulu nih. Apa kemiripan Zaid dan hatim? Yaitu sama-sama dermawan. Nah, ya kan? Siapa hatim? Hatim Atoi. Itu kan seorang penyair Arab klasik ya, yang terkenal dengan sifat kedermawanannya. Jadi seakan-akan si mutakalim ini bilang musyarakatu Zaidin li hatimin fi maknal karom bil kafi. Ya, pemiripan Zaid ya kepada hatim dalam makna dermawan dengan menggunakan huruf kaf. Gitu. Apakah dengan menggunakan huruf kaf doang? Jawabannya enggak. Misal ini Al-Fakir ini orang ya. Jadi ada teman aneh namanya dia itu Bintang, Fauzan Bintang. Dia disuruh julukinya sebagai Al-Fakir. Al-Fakir ilal ilmi gitu, Al-Fakir ilallah. Al-Fakir mithlul asad fil jaro'ah. Jadi bintang itu seperti singa dalam keberaniannya. Gitu ya. Sebenarnya ini
Dan tasbih yang paling kuat itu ada tasbih balik. Nanti kita belajar tasbih balik itu kayak gimana. Dan aneh pengen bahas tasbih balik, cuman untuk kali ini aneh nanti dulu deh. Kita fokus ke pembahasan ini dulu. Nanti insya Allah kita bahas tasbih balik itu seperti apa. Gitu. Terus ini ada contoh sih sebenarnya. Kita bahas sebentar ya. Jadi gini teman-teman. Zaidun kal asad fil jaro'ah. Ada soal, ada pertanyaan begini. Limadza ikhtartum kalimat jaro'ah badal saja'ah? Kenapa kalian memilih kalimat jaro'ah untuk menggantikan lafaz sujaun? Yang dimana jaro'ah sama sujaun ini artinya sama-sama berani. Jaro'ah sama syaja'ah itu artinya sama-sama berani. Kita punya kaidah, ini kaidah. Asy-syaja'atu, kaidah itu sifatnya kuli ya. Jadi kalau bukan kuli itu belum bisa disebut dengan kaidah. Kaidah. Kuli itu artinya menyeluruh, intinya gitu. Saja'ah itu khosun lil uqala. Jadi keberanian yang jadi lafaz saja'ah yang maknanya berani itu khos untuk uqala, khusus untuk yang berakal. Siapa yang berakal? Manusia. Singa berakal enggak? Enggak kan? Nah, berarti saja'ah itu enggak cocok untuk singa. Nah, adapun jaro'ah lil uqala wa li ghairihim. Jaro'ah yang maknanya itu sama-sama berani itu untuk berakal sama enggak berakal. Berarti cocok sama singa. Nah, berarti kalau kita pakai kita contohin satu-satu dulu deh. Kalau kita menggunakan saja'ah yang dimana khusus untuk yang berakal, yang ini diserupakan kepada Zaid, berarti seakan-akan Zaid kal asad fil saja'ah. Zaid itu seperti singa dalam keberaniannya, yang dimana saja'ah ini tadi khusus untuk Zaid saja. Berarti seakan-akan antum bilang gini, Zaid itu suja, asad suja. Suja itu kan artinya berani ya tadi ya. Dan tapi di sini apakah dia itu untuk yang tidak berakal? Enggak, karena kita lihat kaidahnya. As-saja'atu khosun lil uqala, khusus untuk yang berakal saja. Sedangkan asad di sini singa itu enggak berakal. Ya kan? Jadi di sini ini salah. Ini salah. Enggak pas. Karena asad baru akil. Karena asad itu enggak berakal. Singa itu enggak berakal. Berarti salah. Berarti yang benar apa? Nih yang benar. Zaidun kal asad fil jaro'ah. Cocok karena Zaidun itu jaro'ah ya. Asad jaro'ah. Dan kaidahnya apa? Uqala asad Zaidun berakal. Ghairihim atau selain daripada berakal singa karena enggak berakal gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi teman-teman, ini pelajaran pertama, dars pertama kita pada hari ini. Afwan ya, karena tadi ada sedikit kebisingan, juga aneh kurang fokus juga. Nanti insyaallah kedepannya aneh bakalan lebih fokus lagi insyaallah. Dan alhamdulillah kita dapat 1,5 jam ini untuk, sebenarnya ini belum masuk ke kitab. Nih nanti ini udah masuk ke kitab nih di dars kedua. Ini udah lagi nyiapin. Nanti kita sedikit bahas lafaz bismillah. Jadi semua kitab itu pasti didahului dengan lafaz bismillah. Dan aneh tuh pengen teman-teman tahu kenapa sih para ulama tuh menyebutkan lafaz bismillah lebih dulu gitu. Apa maksudnya gitu kan. Insyaallah nanti ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Maaf ya teman-teman kalau darsnya atau pelajarannya terlalu panjang sampai 1 jam lebih. Maaf ya teman-teman, tapi insyaallah khair, insyaallah baik buat teman-teman, munasib, cocok untuk teman-teman ya. Gitu aja ya teman-teman. Oke. Kalau yang mau kalau bagi teman-teman yang mau PDF-nya, mau catatan ini,
chat aneh aja ya, nanti chat aneh aja, nanti aneh insyaallah kirimin kok. Atau nanti kalau teman-teman ini juga kita pengen sebenarnya aneh pengen bikin grup buat kita gitu, buat grup Risalah Isti'aroh. Nanti teman-teman kalau ada yang mau masuk tinggal masuk aja, nanti di situ aneh bakal kirim apa namanya seputar ya ini apa namanya rekaman juga apa namanya faedah-faedah baru, terus juga apa namanya aneh bakal kirim PDF-nya lewat situ juga. Teman-teman kalau mau bertanya ahlan gitu terkait pelajaran-pelajaran Risalah Isti'aroh gitu kan, ahlan kayak gitu. Atau mungkin gitu aja ya. Udah deh, gitu aja deh. Udah. Syukuran ya teman-teman. Aneh tutup ya. Doa kafaratul majlis yang udah tadi. Oke, subhanallah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.